tidak semua orang melakukan hubungan itu merasakan cinta. Misalkan sampean berhubungan dengan seseorang pertama kali di masa MI. Ya Allah, emang ada. Jadi pertanyaan saya kan ini itu loh, orang yang pertama kamu cintai kan lah. Di situ loh poinnya itu. Tapi kan gini ya, tidak semua orang melakukan hubungan itu merasakan cinta. Benar. Cinta pertama dan baca pertama itu berbeda. Contoh misalkan, sampean berhubungan dengan seseorang pertama kali di masa MI. Ya Allah, emang ada. Contoh di saya masa MI SMP, masih di masa SMA, dulunan kelereng. Dulunan kelereng, habis Aku itu terus pernah dengar nggak sih? maling-malingan, polisi-polisian. Kalau saya kecil seperti itu Mas ya. Bahkan sampai SMP, MTS saya belum pernah merasakan demikian. Saya nak dulinan lah karo kanca-kanca. Tapi pernah loh. tapi era sekarang kan berbeda toh. Oh iya. Enggak, di era saya dulu bener-bener bukan mau apa gimana ya. Emang bener ada surat, pernah nggak sih ngerasain kayak disuratin sama kakak kelas? Widih. Ya nggak? Atau Aku nyuratin enggak. mungkin Aku kali enggak ya? pernah. Oh, enggak Saya pernah. juga nggak pernah. Di masa MI nggak pernah. Saya MI ya bermain lah. Kenapa kok saya Iya. pikirkan demikian kan? Kan lucu banget kan Ya, itu. tapi ini benar realita yang terjadi di dulu tuh pernah sempet ada yang kayak gitu-gitu. Oh iya, saya ingat dulu pernah Kayak sih. surat gitu. Gini, teman-teman pondok ya, teman-teman pondok yang dewasa. Saat itu saya masih sekitar SMP-an, kelas SMP. Teman-teman pondok yang masih sudah dewasa itu ketika acara bareng bersama ada satir kan. Ini membuat surat diunjalkan, membuat surat diunjalkan, membuat surat gitu. diunjalkan. Bukan teman pondok. Waktu MI juga sama. Waktu MI masih kecil itu ya sekedar main-mainan tapi nggak pacaran, nggak ada hubungan. Iya, Ya benar, iseng-iseng membuat surat, nulis surat Terus dimasukkan tasnya kayak gitu kan? bukan tasnya. Oh, bukan. Kan ada ya kan gini ya acara, terus ada iya. satir ya. Satir itu Di apa? Penghalang. satir itu penghalang. Biasanya di masjid ada penghalang laki-laki dan perempuan, di bawahnya kan bolong. Oh gitu. Nah, bukan kita ya, saya nggak menjadi pelakunya. Iya. Apa namanya ditaruh bawah, dikasihkan ke cewek, entah dilihat siapa nggak tahu. Iya nggak dibalas, ya cuma Goda-godain gitu iya ya. cuma iseng-iseng aja. Itu pernah dulu waktu. Tapi gini ya, berarti saya kembali lagi ke pertanyaan saya. Iya, tadi saya mau jawab tadi. Ya. Kalau dari perspektif perempuan ya diwakili oleh Mbak Isna ini tadi. Kalau Mbak Isna ini tadi mengatakan kalau dulu selesai ya sudah selesai, kenapa harus kita kenang kan? Itu kalau Memang pandangan masih dia. ada pikiran untuk Tapi ada nggak rasa masih nggak menyimpan rasa kepada si dia ketika itu? kalau yang cinta pertama iya masih. Iya masih. Cinta pertama atau pacar pertama? Katanya tadi berbeda. Iya berbeda ya. Sebentar saya kok masih belum paham ya. Saya menjelaskan tadi kan belum selesai ya. Iya. Pada dasarnya gini, bahwa ini menurut psikologi ya. Pada dasarnya manusia itu mengalami yang namanya fase di mana dia merasakan cinta, ya kan? Pengertian cinta pun ini berbeda-beda, luas dan fleksibel. Yang dimaksud cinta itu apa? Kadang orang yang ada yang mengartikan bahwa pacar pertama atau komunikasi hubungan antara laki-laki dan perempuan ini dinamakan cinta. Ada yang mengatakan bahwa saya tidak akan cinta ketika belum sampai akad. Ada yang mengatakan cinta yang sudah akad belum cinta, sampai 2 anak, 2, 3 belum merasakan cinta pun ada. Dan ini pernah dicurhatkan ke saya. Iya, serius. Beliau sudah mempunyai 1, 2 anak kalau nggak salah. Itu masih belum merasakan cinta. Belum ada rasa cinta. Ya nggak tahu, dia bilang gitu. Nah, intinya apa? Pengertian cinta sendiri pun ini harus kita selesaikan terlebih dahulu. Relatif. Cinta pacar pertama kah, cinta sejati kah, cinta dan sebagainya. Nah, maka kalau dilihat dari misalkan kalau hubungan itu kan kita mempunyai memori di mana setiap kita beraktivitas lawan jenis, boh sekedar chatan, boh sekedar ketemu, boh melakukan A, B, C sampai Z, itu kan kita terekam di memori kita. Kita bisa memilih untuk
menghapus dan memilih untuk mengingatnya. Kadang kenangan indah kita memilih untuk mengingatnya sehingga bisa dibuat kenangan dan bisa diceritakan dan seterusnya. Contoh misalkan saya mendapatkan mendapatkan dia itu butuh waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini kan pengalaman yang sangat sulit, pengalaman yang ekstrim, tidak indah. Ada yang mengatakan indah, ada yang mengatakan tidak ya, karena soro kan ya. Perjuangannya itu butuh. Akhirnya kan ini terekam dalam memori. Kadang kita memilih untuk mengabadikannya. Karena apa? Soro akhir dari nikmat. Kan gitu. Nah, kembali ke tadi, cinta pertama tergantung kita mau milih yang mana. Pengertiannya seperti apa cinta ini? Cinta pacar pertama kah? Cinta sejati kah? Cinta monyet kah? Cinta-cintaan kah? Cinta SMA, cinta SMP, dan seterusnya. Kita tinggal pilih mana. Dan kalau saya pribadi sebagai laki-laki, cinta yang saya ungkapkan untuk ke semua wanita, bukan semua mati ya. Wih, kok banyak sekali gitu. Iya, makanya aku mikir dong. Di saat dulu kan gini. Di saat dulu ya. Saya. Oke. Cinta yang selama ini saya umbar itu bukan cinta sejati. Aku cinta kamu itu kadang misalkan contoh saya ngobrol santai di bidep pengen membuat suasana itu indah, suasana itu bisa aku cinta kamu. Akhirnya kan bisa merubah suasana toh. Kadang itu buat joke, kadang itu tujuannya untuk PDKT agar bisa mendapatkan proyek misalkan, agar bisa menjual produk saya dan seterusnya. Cara-cara itu kan banyak. Misalkan contoh saya dulu di waktu jabat jadi presiden. Presiden, keren. Itu saya pendekatan dengan cewek dalam rangka apa? Mengajak dia agar bisa berorganisasi. Ayo organisasi mbak aku. Pendekatannya apa? Pakai perasaan. Tapi tidak cinta sejati. Ya saya bukan punya perasaan kepada dia. Ya sekedar ngajak pada nilai kebaikan. Wong melu organisasi kan apik sih. Bagus sih mengajak mereka agar aktif berorganisasi, tidak hanya kuliah saja. Itu kan bagus loh. Nah, tapi saya pendekatannya, metode pendekatannya itu pakai metode perasaan. Cewek kalau dikasih perasaan, ya kabeh dikekno. Gitu ya. Itu pengalaman saya gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah masa periode jabatan saya akeh cewek sing melu. Dan cewek ini nanti gelek cowok-cowok untuk masuk ke organisasi. Gitu ya. Nah, cuman lagi-lagi itu bukan cinta sejati, bukan cinta yang sesungguhnya. Cinta sejati saya ya sama dia. Iya. Mbak. Perjuangan mendapatkannya, mulai dari perjuangan mendapatkannya, dan itu saya memilih untuk merekamnya, dan nanti akan saya nanti jadikan buku atau jadikan itu saya memilih untuk merekamnya dan saya memilih untuk mengabadikannya. Ini nanti kok disakiti, ya itu nanti kan bisa tinggal mengelola pikiran saja. Mau saya buat apa, tinggal bagaimana manajemen mindset lah. Gitu sih sebenarnya. Jadi dari pandangan kedua sisi ya kan. Kalau saya menyimpulkan ya kan, karena saya juga berat untuk bertanya ya kan. Jadi perspektif dari si A dan si B ini punya hubungan dan kedua-duanya adalah cinta pertamanya ya kan. Kalau dari perspektif dari Mas Kotip ini kan ada dua pilihan gitu ya. Kita menghapus atau kita mengingat. Dari memori-memori yang sudah kita tangkap. Yang dijalani seorang tersebut. Dan catatan lagi, itu tidak hanya soal hubungan, tidak hanya soal cinta, tapi soal apapun, persahabatan. Ini kan juga merasakan cinta, toh. Bukan cinta. Cinta kan kasih sayang sih, kemesraan kan gitu. Sahabat juga kan bisa mesra. Dan kadang dengan sahabat saling menolong, ini juga memori yang bagus. Betul sekali. Saya kok merasa sedih itu. Melihat curhatan dari teman-teman saya ini loh ya. Kita berkumpul ya kan. Kita diskusi. Tadi kan betul kan.
berkumpulnya 3 itu harus ada sesuatu. Iya. Nah, Salah satunya yaitu mengungkapkan perasaan kita semua. Enggak juga sih sebenarnya. Enggak juga. Iya, ini bisa jadi cerita ada teman-teman. Karena ini menjadi sebuah pengalaman sendiri bagi saya, ya kan. Apa yang Oh, iya. dikatakan oleh Mas Kotip, apa yang dikatakan oleh Mbak Isna ini tadi, ya kan. Maksudnya jika kita memiliki pengalaman demikian, ya kan, maka saya sendiri harus mempunyai 2 pilihan, ya kan. Saya menghapusnya atau saya mengingatnya. Nah, makanya ada. Sebentar Mas, tapi saya ada pertanyaan lagi, ya kan. Ketika kita menghapusnya berarti kan selesai. Ketika kita mengingatnya, ya kan, itu ada jangka panjang, ya kan. Ada jangka panjang bahasanya. Kenapa kok kita mengingatnya kembali kan gitu kan? Kalau saya mengatakan tadi, karena ini adalah sebuah kenangan yang indah kan, harus dikenang dan harus kita simpan rapi di memori kita kan, ya kan. Nah, ketika kita mengingat demikian, ya kan, apakah sampean pribadi, ya kan, perspektif secara umum lah, ya kan, itu kembali nggak menunjukkan memunculkan bahasanya kalau bahasa Jawa kan tak balen mana karare lah. Pernah nggak merasa demi saya kan secara umum kan gitu kan ya. Mungkin Mas Kotip dulu deh. Ketika sampean mengingat memori, ya kan, yang indah, terus dalam mengingatnya tersebut kok dalam arti ini kok kenapa saya kemarin harus meninggalkan kan. Kenapa saya harus meninggalkan? Ini contoh loh ya, bukan saya loh ya. Contoh ya. Lah itu sampean menemukan nggak, maksudnya memiliki pandangan bahwasannya menyesal ya kan, bahkan kembali lagi ke dia itu bagaimana? Ini urusan hubungan kayaknya. Kalau saya pribadi gini, urusan ini masih pembahasan urusan cinta kan? Iya. Kalau saya pribadi seperti ini, cinta itu tidak bisa dipaksakan. Ya. Dan tidak semua untuk kita rakit dari awal, memilih untuk menghapus atau memilih untuk mengingat. Sampai pernah nggak ada omongan seperti ini, aku ngapuro sampean, aku memaafkan kamu, tapi kalau lupa tidak. Iya, Kan sakit toh, karena dikecewakan. Kan memilih untuk mengingat, tapi memilih untuk mengingat juga memaafkan. Nah, memori itu akan berefek kepada diri kita secara psikologi. Kalau memang itu baik, akan berefek kepada diri kita baik. Kalau itu buruk, akan bisa berefek baik dan buruk juga. Contoh misalkan sampai dikecewakan dengan dia. Mari ngono sampai memilih untuk mengingat memori itu. Dan ini akan berefek baik bisa, berefek buruk bisa. Kenapa? Berefek baiknya, oh yo, aku pernah dikecewakan, jangan sampai saya mendapatkan laki-laki yang sama. Jangan sampai saya mendapatkan perempuan yang sama. Efek baiknya. Efek buruknya nanti bisa jadi sampean akan merasakan, oh, ini piye ya istilahnya. Kalau efek buruk itu kan mengakibatkan perasaan saya tidak baik-baik saja akhirnya. Nah, itu memilih memori yang baik. Nah, kembali lagi ke cinta itu tidak bisa dipaksakan. Tidak semua orang itu merasakan indahnya cinta. Meskipun dia punya hubungan dengan A, dengan B, dengan C, tidak menutup kemungkinan dia bisa mencintai keseluruhan itu. Pasti dia akan hanya merasakan satu cinta yang sesungguhnya, cinta yang apa ya, yang ini memang filas dari sampean mau, cinta yang memang benar-benar cinta, di mana dia rela melakukan apapun untuk dirinya. Nah, benar-benar cinta ini, kalau saya pribadi yo, ketika cinta itu sudah muncul, maka langsung ikat dengan hal-hal yang baik. Contoh misalkan, saya sudah merasakan cinta dengan dia, merasakan getaran dengan dia, saya langsung mengajak nikah. Meski seandainya nikah kok dia masih belum mampu,
saya juga masih belum siap, dia masih belum siap, maka alternatifnya adalah bagaimana caranya kita siap. Entah dengan menunggu dan seterusnya. Pokoknya intinya niati api. Bukan niat pacaran, bukan niat niatnya nikah. Dini gurung siap, yo gak nikah sih gak masalah. Sementing ada niatan. Komunikasi, ada niatan yang baik. Nah setelah itu nek wis sudah siap baru tembusi dan seterusnya kayak biasa yang ngono. Nah ini baru menurut saya cinta yang sesungguhnya. Oh gitu. Dan ini berorientasi pada pernikahan dan berorientasi pada ibadah, berorientasi kepada bagaimana kita mengungkapkan rasa cinta ini bisa tumbuh cinta-cinta yang lain. Maksudnya apa? Niat ibadah berarti kan cintanya kita ke Tuhan akan tersambungkan. Cintanya kita kepada orang tua akan tersambungkan. Pun sama cinta Tuhan kepada kita, Allah bahkan akan ridho dengan diri kita kalau kita niat nikah. Niat hal yang baik. Benar. Iya kan? Oke, terima kasih ya. Saya rasa jawabannya saya sebagai penanya sudah sangat puas ya kan. Karena itu merupakan satu kisah inspirasi ya kan. Saya inspirasi bahwasanya dengan pertanyaan kita menghapus atau kita mengulang ya kan. Ini kedua-duanya bisa kita pilih ya kan. Tetapi kalau kita mengarah ke yang mengulang ya kan, ini kita harus melihat efek baik dan efek buruknya. Seperti semua dikatakan ada analisisnya lah. Nah, analisis ini nanti ya kan yang akan menentukan ke depannya kan seperti itulah. Ketika analisis ini dampak baiknya itu ada, yo apa salahnya kan seperti itulah. Ya kan? Apa salahnya kalau analisis ini mengarah ke dampak buruknya terlalu banyak, ya mending ditinggalkan ya, seperti itu. Nah, kita ngomong analisis dampak baik dan dampak buruk ya. Ini saya mau bertanya kepada apa namanya kok moderatornya saya sampean? Oh iya, iya benar. Karena saya juga ya, seperti ini Mas. Saya yang mengambil alih zona aman. Benar nih ya, padahal kan dia juga sebenarnya pengalamannya cukup banyak di apa ya? Dunia perasaan. Perasaan iya, terkait dengan perasaan kayak gitu. Oh enggak lah. Jadi yang menjadi pertanyaan analisis ini lah, dampak baik dan dampak buruk ya. Kalau dampak baik dilanjutkan, kalau dampak buruk mending ditinggalkan kan lah. Perspektif seorang perempuan ya kan. Ketika seorang laki-laki menganalisis dampak baik dan dampak buruk sebuah hubungan ya kan. Yang hubungan ini adalah lahir dari masa lalu ya kan. Ini bagaimana? Kok mendadak gambling ya? Masa lalu dan masa sekarang. Oh iya ya. Karena apa ya kan? Karena apa namanya? Karena ada orang mengatakan seperti ini ya kan. Gimana? Pandang apa namanya yang ada di apa namanya kok yang ada di belakang ya kan. Kemarin atau lusa itu adalah sebagai cerminan kita melihat dari depan ya kan. Bahwasannya wis wingi wis kurang apik lah kok dibaleni mengguri lah mending yang di depannya kan seperti itu. Bagaimana? Ketika analisis ini lah ya kan. Analisis ini. Seorang perempuan bagaimana menanggapi? Kalau analisis seorang perempuan sih hampir sama juga sih. Mereka melihat dari perspektif positif sama negatif, dampak positif sama negatifnya. Ketika dia sudah berkali-kali dipatahkan gitu kan, otomatis capek kan. Dan itu ketika di titik perempuan di titik capek itu tuh mengharap ya cewek apalagi sih kalau nggak kepastian ya kan. Gitu. Jadi bener, bukan soal balikan atau enggaknya, tapi kok kamu mau sih, intinya jangan ket-ngetan mana ya, nggak pernah ada istilah jangan ket-ngetan yang balikan lagi. Kok kamu mau sih makan jangan ket-ngetan lagi, bukan soal itunya tapi lebih ke kepastiannya. Kita sebagai perempuan otomatis melihat ke depan, orang ini mau nggak diajak bareng-bareng untuk ke depan itu kayak gitu. Nah ternyata kalau seandainya semisal yang lebih baik itu orang yang pernah ada di masa lalu yang pertama, ya mungkin bisa berlanjut ya ayo kayak gitu kan. Ya, ini jangan GR ya. Coba nanti di list ya, siapa saja yang pernah menjalin hubungan dengan Mbak Isna ini ya. Barangkali ini kode. Barangkali ini kode buat kalian semua ya. Enggak nanti mantanku jadi GR dong. Oh iya. Enggak boleh gitu. Mantannya ada berapa kira-kira Pak? Sedikit. Oh ya udah. Bagaimana Mas, saya sudah selesai bertanya lah kok. Sudah. Nah, pada intinya itu kan kita semakin banyak
semakin banyak apa ya rintangan yang kita hadapi, semakin banyak rasa sakit yang kita rasakan, itu kan semakin dewasa kita, semakin bijak dalam bersikap, semakin bijak dalam bertindak. Makanya tadi apa yang sudah saya sampaikan, wanita semakin banyak tersakiti, maka dia nggak neko-neko. Yang dia inginkan adalah kepastian. Benar, kepastian dan perbaikan lah, sama-sama perbaikan ke depannya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin bijak, ingin menjadi orang yang dewasa, yo sering-sering sakit. Konsisten gitu, gini. Oke, ternyata apa yang sudah kita sampaikan ya kayak gini mau, ya seperti ini. Kalau bagus ya silakan diambil hikmahnya. Kalau memang buruk ya jangan diambil ya, karena ya wis gini ki cara kita dan bagaimana kita menyampaikan itu ya seperti ini. Cuman kita nanti akan terus intinya berusaha untuk memberikan kontribusi lebih lah kepada panjenengan semuanya. Maka jangan lewatkan pertemuan kita selanjutnya tentunya bareng dengan kita bertiga, yang mana ini nanti akan kita kasih informasi atau pengetahuan baru tentang bagaimana informasi baru, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mati.